buat Tuhan, sorakan haleluya. Kami tinggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung ditinggi. Come on, hey. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Come on, 1, 2, 3, go. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Come on. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Go! Here we go! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Come on, say! Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Come on, yeah. Langit dan bumi Dia ciptakan, gelap dan terang Ia pisahkan. Segenap alam seluruh isinya, kita menurut gambar dirinya. Tak terkira, tak terukur, kekal dan tak terhitung umur. Alfa Omega, awal dan akhir, Maha kuasa dan maha hadir. Pulau ke pulau, lembah ke lembah, seluruh lutut bertelur rebah. Gunung tertinggi, laut terendah, kasih setianya takkan serubah. Saksikan lewat hidup kita, nantikan rencananya indah. Hadirkan kasih karunia, pastikan kabarkan ke dunia. Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yeah. Dari pulau-pulau, Hanya nama-Mu saja ditinggikan Tuhan. gunung-gunung yang tinggi. Don Eko tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan, come on, say. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kau luar biasa Tuhan. Tiba saatnya kami ingin menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ini tiba saatnya kami berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Persiapkan penyembahan kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. The once was crowned with thorns, is crowned with glory now. The Savior knelt to wash our feet. Now at His feet we bow. One who wore our sin and shame, now wrapped in majesty. The radiance of perfect love now shine for all to see. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Come on, say your name. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Spirit, I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrected.
Thank you, Lord. Amin. 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 Come on, let's we say amen. Let's say amen. Children, and let's praise us, go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, and rejoicing, He is for you, He is for you. He's for you, 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 He's for you. So guys, hey, welcome back to our online service. It's me again, Kenneth Hagaiso. I know mungkin ada teman-teman yang udah bilang, aduh bosan nih koken mulu. And I'm like, jangan gitulah, jangan bosan lah. Aku aja nggak pernah bosan. Masa kamu bosan? Canda bosan? Iya kan? Wait, pokoknya harusnya memang hari ini bukan gue yang sharing. Harusnya ada orang lain yang harusnya sharing dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan gitu ya. Tapi karena orang ini berhalangan hadir, dia ada kegiatan lain yang harus dia lakukan, jadinya it's me again menyampaikan firman Tuhan. Tapi hey, aku yakin tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan, dan aku yakin hari ini ada maksud dan pesan Tuhan untuk teman-teman semuanya. Yang pastinya pesan daripada firman Tuhan, pesan yang akan pesan baik yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Amin. So hey, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami ingin masuk ke dalam hadirat-Mu untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan ajar kami, biar Tuhan berbicara kepada kami, dan kami Tuhan di sini siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan apa yang Engkau ajarkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, supaya firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 So, are you guys ready for the word of God? Haleluya. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan hari ini ya. So, hari ini I'm gonna share you guys tentang echoing positivity. Tentang mengembangkan positivitas atau mengembangkan hal yang positif. Dan sebenarnya udah lama banget pengen sharing ini kepada teman-teman semuanya, tetapi nggak ada waktu dan situasi yang pas gitu ya. Dan kebetulan minggu ini adalah tentang positif dan optimis. So, hey,
and I feel like kenapa nggak kita sharingkan saja hal ini, echoing positivity. Dan kalau teman-teman perhatikan, di hashtag kita, entah itu di Instagram atau di WhatsApp yang disebarkan kepada teman-teman semuanya, di situ ada hashtag echoing positivity. Kalau teman-teman perhatikan, di situ ada hashtag echoing positivity. Dan, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu kan, apa sih artinya echoing positivity? Apa sih artinya menggemakan hal-hal yang positif? Apa sih artinya menggemakan positivitas dalam kehidupan ini? So, hey, hari ini kita akan sama-sama belajar, amin. Kita akan sama-sama buka hati kita, dan kita akan belajar dari Alkitab. Ada sebuah kisah yang menarik dari Alkitab yang kita sama-sama belajar tentangnya. Amin. So, kisah Alkitab itu ada dalam Bilangan 13 dan Bilangan 14. Kisah ini bercerita tentang Yosua dan Kaleb. Teman-teman tahu Yosua dan Kaleb? Bukannya Yosua Chihuahua itu ya, Yosua kobok-kobok itu bukan ya. Itu udah lama banget lah, udah jadul banget lah. Yang lahirnya di obok-obok bukan ya. Yosua dan Kaleb. Kita akan sama-sama belajar siapa Yosua dan Kaleb. So, hey, kita sama-sama baca dalam Bilangan 13 ayat 1-2 ya. Firman Tuhan bilang gini, Tuhan berfirman kepada Musa, pemimpin bangsa Israel pada zaman itu, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang, mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Hey, jadi daripada kita membaca 2 perikop, 2 pasal gitu ya, I'm just gonna tell you guys a story. Jadi setelah Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, dan setelah 40 tahun lamanya bangsa Israel berputar-putar di padang gurun, tibalah saatnya mereka di hujung gitu ya untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi sebelum pada itu Tuhan menyuruh Musa untuk memilih 12 orang untuk mengintai tanah perjanjian itu. Jadi memang itu adalah kebiasaan orang zaman dahulu untuk mengintai sebuah tanah yang baru sebelum mereka menginjakkan kakinya gitu ya. Dan mungkin kalau di zaman sekarang itu adalah kayak seperti survei gitu ya. Kita survei tempat itu gitu ya. Mungkin kita mau makan di situ atau kita mungkin mau pergi ke situ, kita survei dulu ke situ. Apakah mereka makanannya enak gitu ya mungkin, atau mungkin apakah mereka tempatnya enak, feel-nya enak, ambience-nya enak gitu ya. Jadi kita melakukan survei dulu. Kita ngintai dulu, kita melakukan survei dulu ke sana sebelum kita pergi ke tempat situ. Dan itulah yang dilakukan sama bangsa Israel. Jadi Musa memilih 12 pengintai, termasuk di dalamnya Yosua dan Kaleb, untuk mengintai apa sih yang ada di tanah perjanjian itu, di tanah Kanaan itu, di tanah yang Tuhan janjikan. Dan, singkat cerita, setelah 40 hari mereka mengintai tanah perjanjian itu, baliklah ke 12 pengintai ini. Baliklah 10 pengintai termasuk juga Yosua dan Kaleb. Yang menariknya adalah 10 pengintai balik kepada Musa, kepada bangsa Israel, dan mereka bilang hal-hal yang negatif. Kita bisa baca dalam Bilangan 13 ayat 31-33. Mereka berkata gini, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata begini, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang-orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Hey, sebelum jauh lagi kita membahas firman Tuhan, I'm gonna share you guys a point in here. Jadi ada poin yang menarik di sini. Dari ayat-ayat yang kita baca, 10 pengintai itu, mereka adalah orang-orang yang negative thinking. Mereka adalah orang yang suka netting. Mereka adalah orang-orang yang suka negatif. Dari mana kita bisa tahu? Kita lihat aja dari perkataannya. Orang yang negatif dan orang yang positif, kita bisa bedakan dari perkataannya. Orang yang negatif, pasti dia akan berkata-kata negatif. Berpikiran negatif, berperasaan negatif. Dan orang-orang yang negatif, kita lihat aja perkataan-perkataan daripada 10 pengintai itu. Kita bilang, udahlah kita nggak bisa, kita nggak dapat lawan mereka, kita nggak bisa lawan mereka, udahlah nggak usah maju, kita nyerah aja, kita di sini aja, kita nyaman aja di sini, udahlah kita nggak usah ke negeri yang Tuhan janjikan lah, udahlah kita di sini aja. Mereka itu orang-orangnya lebih hebat daripada kita, mereka itu orang-orangnya lebih tinggi daripada kita, mereka itu orang-orangnya lebih jago daripada kita, udahlah kita di sini aja, kita nyaman aja. Hey, buat teman-teman yang suka negative thinking,
Atau mungkin yang suka berkata-kata negatif dalam dirimu. Engkau bilang, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak kuat, aku mau nyerah aja. Orang lain lebih hebat daripada aku, orang lain lebih kuat daripada aku. Hei, kata siapa? Kata siapa kamu nggak bisa? Kata siapa kamu nggak mampu? Kata siapa kamu harus nyerah aja? Kata siapa orang lain lebih hebat daripada kamu? Kata siapa orang lain lebih kuat daripada kamu? Hei, kata siapa? You know, kata siapa? Kata firman Tuhan, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam bahasa Inggrisnya, I can do all things through Christ who strengthens me. Saya bisa melakukan semua hal melalui Tuhan Yesus Kristus yang menguatkan saya. Kata siapa kamu nggak bisa? Kata siapa kamu nggak mampu? Kamu bisa melakukan segala hal. Kamu bisa melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kamu. Amin. So hey, jangan negatif. Jangan berpikir negatif. Jangan berkata-kata negatif. Jangan berperasaan negatif dalam kehidupanmu. Kata siapa engkau negatif? Kata firman Tuhan, engkau selalu positif. Engkau selalu naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi teladan. Menjadi yang terbaik. Menjadi garam dunia. Menjadi terang dunia. Amin. Itulah identitas kita, teman-teman semuanya. Dan hey, anak-anak Eco Generation, I encourage you guys untuk memiliki identitas yang baik dan benar dalam kehidupanmu. Kita ini adalah Eco, artinya adalah gema. Apa yang kau gemakan dalam kehidupanmu? Apa yang kau bicarakan dalam kehidupanmu? Apa yang kau kerjakan dalam kehidupanmu? Hey, semua anak-anak Eco Generation, baik yang di sekolah, baik yang di kampus, baik yang di tempat pekerjaan, baik yang di pelayanan, semuanya harus anak-anak yang positif. Harus anak-anak yang menggemakan hal-hal yang baik dan benar dalam kehidupan ini. Jangan menggemakan hal-hal yang negatif. Amin. So guys, come on. Taruh dirimu, posisikan dirimu kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang positif. Jangan kepada hal-hal yang negatif. Amin. Kita balik lagi ke dalam Alkitab. Bilangan 14. Singkat ceritanya, Yosua dan Kaleb. Ini dia yang gue suka. Dia menyampaikan satu kabar yang positif kepada Musa dan bangsa Israel. Dalam Bilangan 14 ayat 6-7 dia bilang gini, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaian mereka. Mengoyakkan di sini artinya ada sesuatu tindakan, ada suatu kegiatan yang berlawanan dengan hal-hal yang negatif. You know, kau harus melakukan hal yang berlawanan dari hal yang negatif. Kau harus memaksa dirimu. Kau harus melakukan sesuatu kepada dirimu. Minggu lalu kita belajar bagaimana Paulus menggembleng dirinya, mendisiplinkan dirinya untuk bisa melakukan hal yang baik dalam kehidupan dia. So hey, sama. Hari ini pesan Tuhan juga kau harus melakukan sesuatu kepada dirimu. Kau harus menggembleng dirimu untuk terus berpikiran positif. Untuk terus berperasaan positif. Dan untuk terus berkata-kata positif. Amin. Ayo paksa dirimu untuk berpikiran positif. Jangan berpikiran yang negatif. Koyakkan pakaianmu, koyakkan pikiranmu, koyakkan perasaanmu, koyakkan tubuhmu, hidupmu. Supaya apa? Supaya engkau terus berpikiran positif. Amin. Dan berkata kepada segenap umat Israel, dia bilang gini, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Hei, orang-orang yang lain, 10 pengintai yang lain, mereka bilang negeri itu adalah negeri yang memakan penduduknya. Negeri itu adalah negeri yang buas dan kejam. Negeri yang orang-orangnya tinggi-tinggi badannya. Mereka itu lebih kuat daripada kita. Mereka itu lebih hebat daripada kita. Udah kita nggak usah ke sana. Hei, tetapi Yosua dan Kaleb, negeri yang saya lihat, negeri yang Tuhan janjikan bagi saya, adalah luar biasa baiknya. Hei, hari ini, I challenge you guys. Kalau engkau sedang ada dalam tantangan hidup, kalau engkau sedang ada dalam masalah hidup, kalau engkau sedang ada dalam badai pergumulan hidup ini, I challenge you guys untuk bilang, itu luar biasa baiknya. Karena memang itu luar biasa baiknya. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupanmu, saya yakin dan percaya, karena Tuhan yakin kepada dirimu sendiri, karena engkau ini luar biasa. Jadi come on semuanya, teman-teman semuanya, I challenge you guys untuk bilang kepada masalah, tantangan, pergumulan, badai dalam kehidupanmu, untuk bilang, engkau luar biasa ada dalam kehidupan saya. Dan saya yakin, saya punya engkau dalam kehidupan saya, karena saya tahu Tuhan saya memberikan saya kekuatan yang lebih luar biasa lagi daripada masalah saya. Amin. So guys, come on. Mari sama-sama kita berpikir positif, berpikir optimis dalam kehidupan ini. Dikatakan lagi, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hey, you know, negeri yang Tuhan janjikan kepada kita, janji yang Tuhan sediakan bagi kita,
dikatakan berlimpah-limpah susu dan madunya. Teman-teman semuanya, negara Israel adalah negara yang di tengah-tengah padang gurun. Negara yang di tengah-tengah harusnya suram gitu ya. Tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada, it's padang gurun. Dan bahkan 5 negara di sekitarnya adalah 5 negara yang miskin dan negara yang suram. Negara yang tidak ada kehidupan. Tapi bangsa Israel, kalau teman-teman pergi even sampai pada hari ini, adalah negara yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Buahnya manis-manis, madunya enak-enak, susunya juga berlimpah-limpah. Mereka bisa memiliki kehidupan di sana. Mereka bisa menanam pohon, coba bayangkan di padang gurun. Dan itulah, janji Tuhan bagi setiap kita juga. Walaupun di tengah-tengah situasi yang suram, di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak enak, di tengah-tengah situasi yang mungkin negatif, janji Tuhan bagi setiap kita adalah selalu yang positif, adalah selalu yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Artinya berlimpah-limpah dengan kebaikan dan kasih Tuhan. Amin. So guys, hari ini kita belajar bagaimana Yosua dan Kaleb menyampaikan pesan positif kepada orang-orang di sekitarnya. Dan saya juga harus berdoa, saya juga berharap kepada teman-teman semuanya, supaya teman-teman bisa berpikiran positif, berkata-kata positif terhadap lingkungan sekitarmu. Karena itu yang menentukan dirimu loh. Itu yang menentukan mentalmu nantinya. Kalau engkau terus berkata-kata negatif, kalau engkau terus berpikiran negatif terhadap segala sesuatu, maka engkau akan jadi pribadi yang bermalas-malasan dan akhirnya engkau tidak menjadi pribadi yang terus mau belajar. Tapi kalau engkau terus melihat hal itu positif, kau melihat masalah sebagai hal yang positif, kau melihat tantangan sebagai hal yang menjadi peluang, kau melihat segala sesuatunya adalah hal yang positif, maka saya yakin dan percaya mentalmu akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Kau akan terus menjadi orang yang belajar. Kau akan terus menjadi orang yang bukan tidak cepat puas, tetapi engkau orang yang terus mau mengerti apa yang rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. So janji Tuhan atas kehidupan kita. I'm gonna encourage you guys one more time. Janji Tuhan atas kehidupan kita adalah janji yang baik dan benar pastinya. Amin. So di ayat bilangan 14 ayat 9. Ini dia resepnya, tipsnya, kenapa Yosua dan Kaleb bisa echoing positivity dalam kehidupan mereka. Kita baca dalam bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini dia 2 hal, 2 tips, 2 things yang bisa membuat Yosua dan Kaleb tetap positif dalam kehidupan mereka. Yang pertama, jangan berontak kepada Tuhan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. That's it. Jangan berontak kepada Tuhan. Kita ini dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi positif. Amin. Tuhan gak pernah panggil kita untuk menjadi negatif, untuk berpikiran negatif, untuk berperasaan negatif, untuk bertingkah laku negatif. Tuhan selalu panggil kita untuk positif. Tapi seringkali kita yang memberontak akan hal itu. Kita yang tidak setuju bahwa kita ini adalah orang-orang yang positif. Kita nggak setuju dengan pikiran kita bahwa pikiran kita harusnya pikiran-pikiran yang positif. Kita nggak setuju sama perasaan kita bahwa perasaan kita harusnya perasaan-perasaan yang positif. Karena dari buku yang gue baca, pemberontakan itu terjadi dimulai ketika tidak dalam satu pikiran yang sama. Pikiran Tuhan atas kehidupanmu dan pikiranmu atas kehidupanmu itu berbeda. Sehingga akhirnya terjadi pemberontakan. Terjadi hal-hal yang di luar daripada rencana Tuhan dan maksud Tuhan atas kehidupanmu. Izinkan saya untuk mengingatkan rencana Tuhan, rancangan Tuhan atas kehidupanmu. Apa itu? Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan atas kehidupanmu adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Itulah rancangan Tuhan atas kehidupanmu. So teman-teman semuanya, jangan berontak. Satukan pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Hari ini, aku tahu bahwa rancanganku, tujuanku, kehidupanku adalah kehidupan yang memiliki damai sejahtera. Kehidupan yang memiliki masa depan, kehidupan yang memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kata firman Tuhan, masa depan ada, masa depanmu ada, dan tidak akan pernah hilang. So teman-teman semuanya, jangan berontak. Udah, that's it. Engkau ini positif, engkau ini baik dan benar, engkau ini mulia, engkau ini luar biasa baiknya. Jangan berontak.
Setuju aja dengan perkataan itu. Karena itulah yang membuat diri kita tetap positif sampai hari ini. Amin. So can I say this to you? Bukan hanya apa yang Allah pikirkan tentang kamu yang menentukan masa depanmu. Tetapi apa yang kamu pikirkan tentang Allah juga menentukan masa depanmu. Jadi bukan hanya rancangan Allah bagi kehidupanmu adalah luar biasa baiknya, masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tapi apa yang kamu pikirkan tentang masa depanmu, itu juga akan menentukan masa depanmu. Apakah kamu berpikir sama seperti Tuhan Yesus berpikir? Tuhan Yesus berpikir bahwa masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Apakah engkau berpikir masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan? Tuhan berpikir positif atas kehidupanmu. Apakah engkau berpikir positif pada kehidupanmu? Tuhan berpikir positif terhadap kehidupanmu. Apakah engkau berpikir positif terhadap kehidupanmu juga? So hey, bukan hanya apa yang Allah pikirkan atas kehidupanmu untuk menentukan masa depanmu. Tetapi apa yang kau pikirkan atas kehidupanmu, itu juga menentukan masa depanmu. Amin. Dan yang kedua, teman-teman semuanya, apa yang buat Yosua dan Kaleb bisa positif dalam kehidupan mereka? Yang kedua, jangan takut. Jangan takut. Udah jelas banget, jangan takut. Jangan takut terhadap masalah hidupmu. Jangan takut terhadap tantangan hidupmu. Jangan takut terhadap badai pergumulan apapun itu yang terjadi dalam kehidupanmu. Hey, yuk, bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Kuatkan imanmu, kuatkan pengharapanmu dalam Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan menolong engkau melewati setiap masalah-masalah kehidupanmu. Dikatakan di ayat 9, sedang Tuhan menyertai kita, jangan takut. Sedang Tuhan menyertai kita, Tuhan sedang menyertai kita. Jadi jangan takut. Firman Tuhan malah lebih lagi katakan dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai akhir kesudahan hidup kita. Sampai akhir zaman ini, Tuhan menyertai kita. So hey, jangan takut. Jangan takut. Ketakutan menghalangi segala hal yang positif yang ada dalam kehidupan kita. Karena engkau takut, akhirnya engkau mulai berpikir-pikiran yang macam-macam. Karena engkau takut, akhirnya engkau mulai berperasaan yang macam-macam. Hey, jangan takut. Ada Tuhan di sisi kita. Ada Tuhan menyertai kita. Roma 8 ayat 31, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika Tuhan ada di sisi kita, come on. Siapa yang bisa menggagalkan rancangannya atas kehidupan kita? Siapa yang bisa menggagalkan rencana Tuhan atas kehidupan kita? Tuhan beserta kita. Tuhan di pihak kita. So guys, come on. Jangan takut. Jangan takut. I don't know apapun yang mungkin hari ini apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Apapun itu gitu ya. Dan akhirnya engkau mengizinkan dirimu untuk takut menghadapi segala sesuatunya. Hey, can I encourage you guys? Jangan takut. Karena dari mulanya engkau takut. Dan akhirnya engkau mulai menutupi potensi yang ada dalam kehidupanmu. Dari mulanya engkau mungkin takut. Dan akhirnya engkau mulai berpikir-pikiran yang macam-macam atas kehidupanmu. Hey, hari ini saya sampaikan bahwa itu semua dari iblis. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, kegalauan, apapun yang negatif dalam kehidupanmu, itu datangnya daripada iblis. Tetapi, Tuhan kita adalah Tuhan yang positif. Memberikan damai sejahtera, memberikan kasih sukacita, memberikan kesabaran, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, memberikan segala hal yang positif yang ada dalam kehidupan kita. So hey, jangan izinkan dirimu untuk berpikiran negatif, untuk berperasaan negatif, untuk bertingkah laku negatif. Amin. Jangan takut, dan jangan takut. Hey, that's a simple message yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, jangan berontak kepada Tuhan. Udah, identitasmu adalah identitas yang positif. Terima itu, jangan berontak. Jangan tidak sepikir dengan Tuhan. Jangan tidak seiman dengan Tuhan. Jangan berpikir di luar daripada pikirannya Tuhan. Hey, jangan berontak. Engkau ini positif. Engkau dipanggil positif. Engkau dipanggil mulia. Engkau dipanggil yang benar. Engkau dipanggil yang baik. Yang kedua, jangan takut. Karena Tuhan menyertai dengan kita. That's a simple two things yang teman-teman bisa ambil dalam kehidupan ini. Dan I hope teman-teman bisa keluarnya bisa menyampaikan terus pesan-pesan yang positif. Teman-teman terus menggemakan hal positif dalam kehidupanmu. Tentunya untuk lingkungan sekitarmu. Kalau di keluargamu ada yang hari ini sedang negatif, engkau menjadi positif di tengah-tengah itu. Kalau mungkin pergaulan hari ini ada pergaulan yang negatif, hey, engkau ada di sana menjadi berkat buat mereka.
Amin. So guys, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mengucap syukur buat pesan Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan, buat pesan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami hari ini. Kami percaya Tuhan, kami bisa melakukannya dan kami bisa menerapkannya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang positif. Kami menjadi pribadi-pribadi yang optimis Tuhan, yang terus melihat tantangan sebagai sebuah peluang dalam kehidupan kami. Kami terus melihat masalah, badai, pergumulan hidup sebagai hal yang luar biasa baiknya dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Tuhan izinkan terjadi masalah dalam kehidupan kami, semuanya adalah seizin Tuhan. Dan semuanya Tuhan menguatkan kami. Kami berdoa Tuhan, supaya anak-anak Echo Generation, semuanya Tuhan adalah pribadi-pribadi yang positif. Adalah orang-orang yang selalu punya pikiran positif, perasaan positif, tingkah laku positif dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul, Tuhan. Menjadi berkat, menjadi teladan buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Hey, guys, God bless you.